Keseluruhan dalil penuntut umum dalam nomor 6 halaman 11 repliknya ini merupakan tanggapan yang tidak relevan dengan 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta juga kuhab, maka harus dianggap keliru dan patut diabaikan. Dalil keempat penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Karena pertama, pada halaman 51 sampai dengan 61 nota pembelaan, kami membicarakan terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan, sehingga konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut haruslah ditolak jika tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Tim penasihat hukum tidak membahas mengenai adanya perencanaan peran terdakwa Ferdi Sambo sebagai intelektual dader dan kualitas keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf sebagaimana ditanggapi oleh penuntut umum dalam halaman 11 repliknya. Sehingga dalil nirsubstansi penuntut umum tersebut tidak relevan dengan argumentasi pembelaan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum. Kedua, berkaitan dengan peran terdakwa Ferdi Sambo sebagai intelektual dader akan tim penasihat hukum jabarkan secara rinci pada argumentasi tim penasihat hukum dalam huruf J duplik ini. Ketiga, kami mohon kepada majelis hakim agar mencatat bahwa terdapat 7 versi keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait peristiwa penembakan di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu 1. Peristiwa penembakan pertama menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah peristiwa tembak-menembak antara saksi dengan korban tanggal 3 Agustus 2022, vide bukti B30. 2. Peristiwa penembakan versi kedua menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah seluruhnya dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Halaman 3 nomor 59.8 BAP tanggal 5 Agustus 2022 dan vide bukti B30. 3. Peristiwa penembakan versi ketiga menurut mantan penasihat hukum saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu Muhammad Burhanuddin yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus di berbagai media. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya melakukan 1 kali tembakan dan sisanya dilakukan oleh pelaku lain. Vide bukti B30. 4. Peristiwa penembakan versi keempat menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dan kemudian terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan. Halaman 10-12 nomor 29 BAP tanggal 15 Agustus 2022. Peristiwa penembakan versi kelima menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan menggunakan senjata api Glock 19 halaman 9-10 nomor 13 BAP konfrontasi tanggal 18 Agustus 2022. Berkaitan dengan keterangan tersebut, tidak terdapat senjata api Glock 19 yang dihadirkan di persidangan pada perkara akuo dan tidak ditemukannya proyektil, serpihan, peluru, dan selongsong peluru yang menunjukkan terdapat fakta digunakannya senjata api Glock 19 sebagai alat untuk membunuh korban. Vide keterangan ahli balistik Arif Sumirat pada persidangan tanggal 14 Desember 2022. 6. Peristiwa penembakan versi ke-6 menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan oleh saksi Richard sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dengan menutup mata. Dan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan menggunakan 2 jenis senjata api. Vide keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022. Dan penembakan versi ke-7 dan terakhir sampai dengan hari ini, menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang disampaikan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara di mana saksi Eliezer Pudiang Lumiu sebagai terdakwa Ferdi Sambo, disampaikan olehnya bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak korban dengan senjata api jenis baby Glock. Sementara dalam perkara akuo tidak terdapat senjata api jenis baby Glock yang disita
dan dihadirkan dalam persidangan. Uraian keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di atas setidak-tidaknya telah membuktikan ada 7 versi keterangan yang berbeda-beda dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain. Hal ini membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memberikan keterangan yang tidak konsisten, diduga berbohong dan bahkan tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.